Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nanda Apriliani. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi yang melibatkan partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet. Pertama, saya akan membahas medan magnetnya. Di sini sudah ada dan ada kawat berarus kita letakkan di medan magnet dan akan mengalami suatu gaya tarikan atau dorongan yang disebut gaya Lorentz. Gaya Lorentz bisa timbul ketika muatan bergerak dalam medan magnet. Di mana muatan adalah Q, bergerak adalah V, medan magnetnya adalah B. Pada dasarnya muatan yang bergerak itu akan timbul arus listrik, maka besar gaya Lorentz-nya adalah F adalah gaya, maka dia adalah gaya, terus Q V cross B, dia adalah vektor. Kalau dia tegak lurus adalah kita Q V B, kalau dia tidak tegak lurus adalah Q V B sin theta. Sin theta ini adalah sudut antara V dan B. Kemudian kita akan menentukan arah gaya Lorentz-nya. Kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan, di mana ini ibu jari sebagai arusnya dan keempat jari ini sebagai medan magnet, dan kita bisa umpamakan telapak tangan sebagai gaya Lorentz-nya. Di mana di sini ada sebuah medan magnet masuk. Kemudian di sini ada arus I. Ketika kita menggunakan kaidah tangan kanan, arusnya akan ke sana, ke atas, dan ada medan magnet masuk, maka gaya Lorentz-nya akan ke arah sana. Gaya Lorentz-nya akan ke arah sini. Oke. Jika pada muatan bergerak sama saja medan magnet, kita misalkan adalah positif, muatan positif, dan ada muatan yang bergerak V. Kita bisa sama saja menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini, maka gaya Lorentz-nya akan ke sini. Dia dibelokkan ke sini, maka akan membentuk sebuah lingkaran. Kalau menggunakan muatan negatif, sama saja ada muatan yang bergerak, tapi karena dia muatan negatif, dia akan arahnya akan ke kanan. Nah, selanjutnya kita akan membahas aplikasi atau penerapan konsep medan magnet dan gaya Lorentz. Yang pertama yaitu adalah pemilih kecepatan. Pemilih kecepatan misalnya di sini kita menggunakan plat positif, pemilih kecepatan. Di sini plat positif, di sini plat negatif. Kita menggunakan plat yang sejajar, di mana di sini ada E, yaitu medan listriknya ke bawah. Kemudian B adalah medan magnetnya itu masuk
ini sama-sama saling tegak lurus. Kita misalkan pada muatan positif yang berada di plat antara positif dan negatif. Dia mempunyai medan magnet yang masuk, maka gaya yang bergerak adalah V-nya ke sini. Kita menggunakan kaidah tangan kanan yang seperti yang tadi, gaya kolom ke bawah dan gaya ini muatan positif, gaya Lorentz-nya ke atas. Lebih jelasnya seperti ini. Ini yang B, gaya Lorentz, ini gaya, maksudnya muatan yang bergerak. Jadi agar kita tetap tegak lurus, gaya Lorentz harus dan gaya kolomnya harus sama besar, sehingga dari rumus gaya Lorentz dan gaya kolom kita peroleh yaitu B Q V sin 90. Sin 90 ini dari sini sama dengan gaya kolomnya yaitu Q kali E. Muatannya kita coret, maka diperoleh adalah rumus V sama dengan E per B. Ini adalah rumus pemilih kecepatan. Siklotron adalah suatu alat yang dapat mempercepat partikel bermuatan hingga memperoleh kelajuan yang sangat tinggi. Gaya listrik dan gaya magnetik berperan penting di dalam siklotron. Gambar ini menunjukkan suatu siklotron. Terlihat bahwa di sini ada D1 dan D2, yaitu merupakan muatan yang bergerak di dalam kedua wadah. Nah, di sini ada delta V. Delta V merupakan beda potensial bolak-balik berinteraksi tinggi diberikan kepada kedua D, dan suatu medan magnet homogen diarahkan tegak lurus kedua D. Kemudian di sini ada ion positif yang diletakkan di titik P di dekat pusat magnet dalam 1D, bergerak dalam lintasan setengah lingkaran yang ditunjukkan oleh garis putus-putus tersebut, garis putus-putus ini. Maka dapat diperoleh pernyataan untuk energi kinetik ion ketika keluar dari siklotron R, yaitu jari-jari D. Dari persamaan yang di buku 29.13 kita ketahui bahwa V sama dengan K B R per M. Nah, oleh karena itu, maka energi kinetiknya menjadi K sama dengan 1/2 mv kuadrat sama dengan Q kuadrat B kuadrat R kuadrat per 2M. Nah, jika saya mempunyai muatan dengan massa M dan muatan Q, kemudian saya memiliki medan magnet. Dan medan magnetnya masuk ke dalam. Di sini ada suatu medan magnet. Nah, dan di daerah itu mempunyai medan magnet. Lalu muatan tersebut masuk, ada suatu muatan yang masuk ke dalam medan magnet, maka muatan yang tadinya bergerak lurus
ketika dimasukkan dalam medan magnet, dia akan bergerak secara melingkar seperti ini. Bergerak secara melingkar. Nah, di sini kita mengetahui R, yaitu jari-jari. Nah, dan bisa, kenapa dia arahnya melingkar? Karena medan magnet yang tadi masuk ke dalam, di setiap posisi dia akan harus saling tegak lurus dengan medan magnet. Nah, maka tegak lurusnya adalah di sini. Di sini V, V, V. Nah, selain dia mengalami gaya magnet, dia juga mengalami percepatan sentripetal dan didapatkan gaya sentripetal sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, dan bisa kita tuliskan F magnet sama dengan F sentripetal. Kemudian kita punya Q, V, B, sin theta sama dengan M V kuadrat per R. Nah, karena dia saling tegak lurus, maka persamaannya menjadi K, V, B sama dengan M V kuadrat per R. Nah, ini V bisa kita coret, maka dia persamaannya menjadi K, B sama dengan M V per R. Nah, kalau ingin mengetahui massa dari muatan tersebut, maka kita bisa mengetahui lintasan jari-jari. Maka bisa ditulis M sama dengan K, B, R per V. Nah, kita tulis lagi KB sama dengan MV per R. Nah, ini merupakan persamaan dari siklotron. Spektrometer massa. Suatu spektrometer massa memisahkan ion-ion berdasarkan rasio massa terhadap muatannya. Pada salah satu versi dari perangkat ini yang dikenal sebagai spektrometer massa Bainbridge, seberkas sinar ion-ion pertama-tama memasuki suatu alat pemilih kecepatan dan masuk ke dalam medan magnet homogen kedua BO yang mempunyai arah yang sama dengan medan magnet dari alat pemilih kecepatan. Saat memasuki medan magnet yang kedua, ion-ionnya bergerak sepanjang lintasan setengah lingkaran dengan jari-jari R sebelum menumbuk rangkaian detektor pada titik P. Jika ion-ionnya bermuatan positif, sinarnya akan berbelok ke atas. Jika ion-ionnya bermuatan negatif, maka sinarnya akan berbelok ke bawah. Dari sini kita akan mendapatkan persamaan massa per muatan sama dengan jari-jari yang dikalikan dengan medan magnet per kecepatan partikel. Dari persamaan sebelumnya, kita akan memperoleh persamaan massa per muatan sama dengan jari-jari dikalikan dengan B0 dikali B per medan listrik. Dari sini kita bisa menentukan massa permuatan dengan mengukur jari-jari kelengkungan dan mengetahui besar dari B0, B, dan E-nya. Jadi kalau kita lakukan percobaan ini, dalam prakteknya kita bisa nentuin massa-massa dari berbagai isotop dari suatu ion dengan seluruh ionnya mempunyai muatan yang sama, yaitu Q. Dengan cara ini, rasio massanya bisa kita temukan, walaupun kita tidak mengetahui nilai Q-nya. Nah, teknik ini digunakan oleh J.J. Thomson untuk mengukur rasio E per M untuk elektron. Nah, pada gambar ini itu adalah perangkat yang dia gunakan. Jadi kerjanya tuh elektron awalnya bergerak dipercepat dari katoda melalui dua celah kisi-kisi.
Kemudian elektron-elektron itu melintasi daerah medan listrik yang tegak lurus dengan medan magnet. Besar kedua medannya pertama-tama diatur sedemikian rupa hingga menghasilkan sinar yang tidak dibelokkan. Ketika medan magnetnya dimatikan, medan listrik akan menghasilkan pembelokan cahaya yang dapat diukur, yang direkam pada layar fluorescence. Nah, dari besarnya pembelokan dan nilai yang terukur untuk E dan B, rasio muatan terhadap massa dapat ditentukan.